Kusmawati, mahasiswa PPG Dajab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 dengan model Problem Based Learning dalam materi membandingkan nilai-nilai kehidupan dalam hikayat dan cerita pendek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kita mulai. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Rifan dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini yang nanti dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Saksikan dulu video berikutnya. Hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol yang sampahnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 buah. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10. Dari tayangan video tadi, apa yang kira-kira dapat kalian tangkap? Sebagus apapun penampilan kita, jika dalamnya buruk tidak akan disukai orang dan dijauhi. Bagus. Ada lagi yang lain? Sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek absen dulu ya, absensi dulu. Alia Nurdiani hadir? Hadir. Dara? Hadir. Dela Safira? Hadir. Oke, anak-anak, mari kita masuk ke pembelajaran inti, yaitu persepsi dulu ya. Kemarin kita belajar tentang apa ya pertemuan sebelumnya? Tentang teks hikayat, karakteristiknya dan nilai-nilai kehidupan. Nah, untuk pelajaran kali ini adalah kegiatan lanjutannya. Kemarin kalian sudah mempelajari nilai-nilai kehidupan ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam hikayat dan cerpen. Nah, walaupun sama-sama sebagai karya sastra prosa ya, tapi mungkin saja karena hikayat itu adanya di zaman dahulu, mungkin saja ada nilai-nilai kehidupan yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan saat ini. Nah, contohnya nilai kehidupan apa ya yang kira-kira sudah tidak relevan lagi nih? Berperang. Itu akan memberitahukan kompetensi dasarnya dulu, yaitu 3.8 membandingkan nilai-nilai kehidupan dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerita rakyat atau hikayat dan cerpen, membandingkan nilai kehidupan hikayat dan cerpen, lalu menunjukkan relevansi nilai kehidupan hikayat dan cerpen dengan jujur dan percaya diri. Kita kan akan fokus dalam nilai-nilai kehidupan ya di cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Menurut kalian apa sih manfaat mempelajari nilai-nilai kehidupan di dalam cerita prosa? Apa manfaat? Untuk menambah wawasan Tentang kebudayaan masa lampau itu mungkin yang di hikayat, tapi ada menjadikan nilai-nilai kehidupan sebagai teladan. Oke, menjadikan nilai-nilai kehidupan sebagai teladan. Contohnya bagaimana? Terima kasih Rifa dan Julia. Yang lainnya kalau mau bicara silakan ya, tidak usah malu-malu ya. Nah, langkah-langkah pembelajarannya nanti ada 5. Pertama ada orientasi. Di orientasi kalian akan menyaksikan 2 cuplikan video yang akan disajikan. Lalu mengorganisasikan kelompok, artinya kalian berkumpul dalam kelompok sudah sepertinya ya. Lalu ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja yang harus kalian isi bersama-sama. Kemudian ini pelaksanaan intinya penyelidikan kelompok atau diskusinya. Lalu presentasi, evaluasi, dan evaluasi itu isinya adalah penyampaian kesimpulan dari jawaban-jawaban yang telah kalian sampaikan. Kemarin sudah pernah baca ya hikayat Putri Hijau? Nah, oleh karena itu ibu hanya akan menyampaikan cuplikannya saja, ya, yang berisi nilai-nilai kehidupan yang akan kita analisis. Dalam jumlah yang banyak. Maaf saudara Aceh, kita boleh tahu apa tujuan dari saudara Aceh berkunjung di istana kami? Begini ya saudara.
kan bukan menolak, cuma bilang saya belum siap. Tapi dengan keras kepalanya Raja Aceh, dia langsung mendeklarasikan perang tanpa berpikir panjang. Dan yang tadi yang cuplikan video ceritanya kedua, dia menyelesaikan masalah dengan negosiasi dengan pasangannya. Betul. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan mungkin? Silakan. Permasalahannya jadi udah nikah tapi si ketua perempuannya itu belum menerima bisa menikah sama laki-laki itu, jadi banyak aturan kayak ada perang. Oke, perbedaannya tadi sebetulnya sudah disinggung juga oleh Rival dan Julia. Apa perbedaannya tadi? Cara menyelesaikan masalah. Ya, sih. Cara menyelesaikan masalahnya. Kalau hikayat diselesaikannya dengan cara Berperang. tayangan film yang diadaptasi dari cerpen bernegosiasi. Bernegosiasinya dengan cara membawa peraturan, berdialog ya, sampai mereka menemukan kesepakatan. Walaupun apakah nilai budaya, terutama yang tadi ya, nilai budaya dari kedua video tadi masih relevan tidak, masih sesuai tidak dengan kehidupan saat ini? Kalau yang putih hijau enggak. Kalau yang putih hijau tidak relevan karena iya. Karena berperang itu mungkin hanya berlaku pada zaman dulu yang di cerpen. Apakah masih relevan? Masih. Karena kelompoknya sudah jadi. Oke. Sekarang kita mulai ke yang intinya deh. Oke. Jadi setelah kalian tadi sudah memahami apa saja nilai-nilai kehidupan di dalam cerita prosa, baik hikayat atau cerpen, nah kalian akan mengerjakan sebuah lembar kerja secara berkelompok. Ada 3 lembar yang harus kalian isi. Kenapa lembar pertama tidak ada? Karena lembar pertama itu merupakan cover ini atau sampulnya ya, yang berisi KD, IPK, kegiatan pembelajaran, dan petunjuk kegiatan, petunjuk pengerjaannya. Yang lembar kedua baru lembar pekerjaannya. Yang pertama adalah menganalisis nilai hikayat dalam nilai kehidupan dalam hikayat. Teksnya ada di dalam QR code yang sudah ibu tampilkan seperti itu. Ada yang anu sebelum kalian mulai? Tidak. Oh ya, semuanya sudah bisa memindai kode QR code seperti itu kan? Bisa? Bisa. Partai Komunis. Ibu berikan teksnya saja ya. Oh ini berarti dalam sosial ya. Jelaskan itu tentang apa? Dalam sama ya, syafarnya kenapa sih katanya? Bahwa barang siapa yang dapat membunuh berdasarkan itu akan Saatnya kita presentasi dulu. Nah, untuk yang presentasi tidak akan semuanya. Karena ada 4 kelompok, 2 presentasi, 2 lagi yang menanggapi ya. Kelompok yang presentasi adalah kelompok 3, kelompok Damhuri Muhammad dengan kelompok 4 Asma Nadia. Untuk Damhuri Muhammad ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Sapa, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan lembar kerja kelompok kami. Di lembar kerja nilai pertama dari teks hikayat yang diperoleh dari kelompok kami adalah nilai kebudayaan. Konsep nilainya, perjodohan dilakukan dengan secara sayembara. Teks hikayat yang kedua, nilai sosial. Konsep nilainya, kita harus membantu sahabat atau teman yang sedang membandingkan nilai kehidupan, hikayat, dan cerpen. Dalam pemilihan pemimpin, seksi hikayat, pemilihan pemimpin yang dilakukan pada zaman dahulu yang dilakukan secara sayembara, sedangkan dalam cerpen, pemilihan pemimpin yang dilakukan secara modern atau masa kini dengan cara pemilihan suara atau pemilu.
yang perjodohan, teks hikayat, perjodohan yang dilakukan dalam cerita teks hikayat atas dasar keterpaksaan dan dengan cara sayembara. Baik, untuk kelompok yang belum presentasi silakan jika ada yang mau menambahkan atau mungkin mengevaluasi hasil temuan teman-teman. Silakan mau mengevaluasi kelompok 3. Baik, silakan juga. Tadi kan presentasi pada tentang nilai kehidupan di cerpen. Yang cerpen keempatnya kan monolog ya. Kelompok 3 menjawabnya nilai moral. Seharusnya nilai sosial karena nilai moral yaitu yang menunjukkan pada kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan lainnya. Sedangkan nilai sosial nilai yang berkaitan dengan hubungan antara individu satu dan individu lainnya serta hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Baik, terima kasih kelompok 1. Nah, begitu kelompok 3 nanti tolong diperbaiki ya. Nah, jadi kira-kira dari hasil diskusi kita sekarang, adakah yang mau menyimpulkan? Nah, bagaimana nilai-nilai kehidupan di hikayat dan cerpen? Lagi silakan. Kalau di hikayat, cerita hikayat, nilai-nilai kehidupannya bersifat masa lampau. Jadi enggak modern seperti sekarang. Ya, jadi cara menyelesaikan masalahnya juga caranya pakai cara sayembara. Kalau sekarang kan dilakukan secara adil dan tidak ada paksaan tuh. Kalau pemilihan pemimpin dari Kajat itu masih menggunakan sistem zaman dahulu dengan cara sayembara atau teknologi zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang kan pemilihannya dengan cara pemilihan suara dan lain-lain yang ada di masa kini. Jadi mari kita simpulkan, ternyata nilai-nilai kehidupan di dalam hikayat dan cerpen ada yang masih relevan dan ada yang tidak. Yang tidak relevan itu tadi budaya berperan. Kalau yang masih relevan itu budaya berdiskusi, tolong menolong, musyawarah, negosiasi. Sementara untuk di permasalahan pernikahan, kalau di zaman dahulu itu kalau tidak dijodohkan, misalnya untuk mempererat hubungan kerajaan, juga misalnya dijadikan sebuah hadiah. Sekarang saatnya merefleksi nih, anak-anak. Ya, oke. Untuk selanjutnya ini sudah selesai. Jadi ini kan tugas kelompok ya. Ibu mau kalian buat infografis sederhana seperti di contoh ini. Anak-anak, bagaimana sih pembelajaran ini menurut kalian? Menyenangkan. Tampilan medianya sudah jelas atau belum? Sudah. Ibu masih seperti apa? Ibu terlalu cepat misalnya. Ibu, bagaimana penyampaian ibu? Penyampaian materi sudah dipahami. Sudah kasih rival. Baik. Selanjutnya sebelum kita akhiri, ibu mau kalian mengevaluasi dulu. Ini ada 5 pertanyaan tentang penilaian diri. Silakan kalian jawab ya atau sudah membagikan tautan penilaian. Silakan. Jika sudah selesai mengerjakan penilaian diri dan antar teman, silakan penilaian pengetahuannya diisi dulu. Ada 3 pertanyaan. Terima kasih anak-anak. Itulah pembelajaran hari ini membandingkan. Untuk minggu depan kita akan belajar membuat atau menyusun cerpen dari hikayat. Ibu akhiri untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.